Hai teman-teman, bertemu kembali bersama saya Agus Sleepy di channel Agus L72. Ya, senang rasanya saya menemui kalian semua dan semoga kalian saya temui dalam keadaan sehat, dimurahkan rezekinya, sukses dalam segala hal, baik itu dalam pendidikan kalian, dalam pekerjaan, ataupun usaha-usaha yang saat ini kalian sedang tekuni. Nah, saya sedang berada di halaman rumah yang sempit ini, tapi halaman ini saya manfaatkan untuk menempatkan bonsai-bonsai programan saya yang saya program sendiri dan dimanfaatkan untuk sebanyak mungkin bisa kita menempatkannya, tetapi tanpa menghilangkan estetikanya. Jadi perlu juga diberikan ruang gerak bagi anggota keluarga yang ada di rumah ini. Nah, untuk hari ini saya akan mengajak kalian melihat aktivitas saya terhadap satu bahan bonsai. Nah, apakah bahan bonsai itu? Mari kita langsung saja ke tempat di mana saya menempatkan bonsainya dan apa saja yang akan saya lakukan terhadap bahan bonsai ini. Let's go. Nah teman-teman, inilah lahan atau halaman yang saya gunakan untuk menempatkan bonsai-bonsai programan saya. Ya, terbilang sempit, tidak begitu luas, namun kita bisa gunakan untuk sebanyak-banyaknya menempatkan bonsai-bonsai programan kita tanpa kita mengurangi ruang gerak dari anggota keluarga. Jadi masih ada spare untuk bergerak. Nah, walaupun tidak rapi-rapi amat, tetapi kita sudah berupaya untuk mengkondisikan, menata. Ya, jadi bukan sekedar kita menjadi seorang pebonsai, namun kita juga berusaha semaksimal mungkin hari demi hari keadaan halaman ataupun taman yang kita buat di depan rumah semakin lama semakin tertata dengan baik lagi. Nah, sesuai dengan apa yang saya katakan di awal dari video ini, saya akan melakukan kegiatan terhadap sebuah bahan bonsai, yang mana bahan bonsai yang saya maksud ada di tempat ini. Ya, begitu kecil, tetapi perlu dilakukan penanganan, tidak memarginalkan bahan-bahan yang kita anggap kurang bagus, tetapi kita tetap berusaha untuk membuatnya lebih menarik. Oke, kita bawa saja bahan bonsai ini ke posisi di mana kita dengan leluasa dapat mengerjakannya. Oke teman-teman, inilah bahanan yang akan kita lakukan penanganan. Nah, kita turunkan dulu ya posisi polybag. Ini sebenarnya sudah saya lipat, tapi biar lebih nampak kita turunkan kembali karena medianya semakin lama begitu kita siram ternyata ya surut juga, dan semakin lama semakin turun media tanamnya. Nah, ini adalah bahan bonsai sancang yang mana yang seperti saya katakan di sebelumnya bahwa kita tidak memarginalkan bahan bonsai dalam rupa apapun atau kondisi bagaimanapun, tapi kita berusaha untuk membuatnya semakin menarik. Nah, inilah tugas kita sebagai pebonsai, karena terkadang kita perlu melakukan inovasi-inovasi yang menjadi inovasi yang anggap saja kita sebut dengan inovasi yang cerdas, untuk membuat pajangan-pajangan di halaman rumah kita itu tampil menarik dengan bahan apa adanya. Nah, apa istimewanya dari bahan bonsai ini? Sebenarnya bahan bonsai ini anggap aja bahan bonsai yang tidak kita perhitungkan, yaitu akar. Nah, ini sebenarnya adalah akar bonsai, bahan bonsai sancang yang saya lihat begitu saya melakukan eksekusi terhadap sebuah bahan bonsai, ternyata akar dari bonsai sancang ini tumbuh tunas-tunas. Artinya bisa kita manfaatkan. Jadi saya berinisiatif untuk membuatnya menjadi bonsai. Nah, kita lihat dulu lebih dekat lagi seperti apa bahan bonsai sancang ini. Nah, kondisinya seperti ini, hanya merupakan akar yang berkelok sederhana, tidak termasuk ke dalam bilangan bonsai calon bonsai yang
kita perhitungkan, tapi ya kadung saya sudah membuatnya menjadi membentuknya dengan gerak dasar dan kita program menjadi sebuah bonsai. Ya, kita lanjutkan untuk memberikan penegasan gerak dasarnya, dan keadaan yang seperti terlihat sekarang ini keadaannya begitu subur dan sudah dilakukan beberapa kali penanganan. Dan sekarang kita lanjutkan kembali untuk memberikan penanganan agar kita bisa melihat gerak definitifnya. Nah, sekarang kita tinggal cutting percabangan yang panjang agar terlihat gerak yang sudah saya bentuk. Teman-teman, saya pending dulu kegiatan saya karena ternyata saya lupa memberikan trimmer untuk memudahkan dalam penanganan. Nah, sekarang sudah menggunakan trimmer, jadi kita bisa memutar agar kita tidak mengangkat-ngangkat lagi bahan yang kita kerjakan. Nah, bagaimana teman-teman? Saya sudah melakukan cutting, jadi sudah terlihat pengelompokan dari konsep bonsai ini yang seperti kita lihat bersama, bisa kita saksikan bersama. Di sini saya sudah membentuk puncak, kemudian meliuk turun, dan kita bentuk beberapa tajuk. Ya, ada beberapa tajuk, di belakang sana juga sudah. Nah, kemudian untuk terusan saya gunakan yang ini aja. Ya, yang ini akan saya gunakan sebagai terusan. Jadi saya rasa pembesarannya atau pengepenannya masih dapat pada batas ini. Ya, kemudian kita los kembali yang ini, karena kalau kita masih memanfaatkan penglosan dari tunas yang ini, terkadang itu terkena selang sewaktu saya menyiram, karena bahan ini saya taruh atau saya tempatkan di bawah, jadi terkadang terkena selang dan terhimpit. Ya, untungnya belum mengalami patah. Jadi untuk mengantisipasi, langsung saja saya akan cutting di sini, artinya saya press, dan kemudian nanti kita wiring yang menjadi ujung dari bonsai ini, dan kita los kembali. Dan oke, langsung saja saya akan eksekusi. Ya, ini masih sementara, jadi saya akan mewiring beberapa tunas yang saya butuhkan. Tapi sebelum melakukan wiring, ada baiknya saya akan melakukan pruning. Ya, kalau bisa pruning total, agar nanti pertumbuhan percabangan berikutnya, ya kita masuk ke perantingan sebenarnya ini, itu bisa tumbuh lebih kecil-kecil dengan daun yang mengecil. Nah, untuk pruning saya skip dan nanti kita lihat hasilnya. Nah, teman-teman, saya sudah selesai pruning bahan bonsai ini. Sekarang saya lanjutkan untuk mewiring. Ya, kita mengarahkan terusan ini yang nantinya kita harapkan setelah memiliki besar yang cukup, baru kita akan cut dan kita bentuk ujung di sini yang sedikit meruncing. Ya, nampak seperti ini hasil dari penanganan bahan bonsai ini. Ya, kita bisa menyimpulkan bahwa bahan bonsai ini dengan style, ya kalau kita bisa sebut konsep dari bahan bonsai ini adalah bunjin. Jadi sebenarnya masuk ke surrealis, yang mana batangnya ini tidak wajar lah, karena memang dari akar. Penampakannya seperti ini. Nah, kalau style-style seperti ini tidak terlalu membutuhkan
akar yang keliling. Jadi kita bisa menanamnya agak sedikit dalam dengan batang yang muncul di permukaan medianya. Nah, tetapi bahan yang kurang menarik apabila kita mengerjakannya sehingga menjadi tampilannya seperti dalam imajinasi masing-masing pebonsai, sehingga dapat dilihat asik dinikmati. Dan apabila kita sudah menempatkannya ke dalam pot, terutama pot keramik ini, kalau digunakan pot keramik yang kecil, kemudian sesuai dengan besarnya bahan bonsai ini, dan kemudian nanti jika sudah 80% jadi, nah kita akan coba untuk memindahkannya ke pot keramik dan hasil akhirnya seperti apa. Kita lihat dulu ya, kita gunakan perbandingan biasa, kita gunakan korek api. Ini masih terbilang situ, tetapi ya karena ini bahan bonsai yang diprogram cantik-cantikan, yang nantinya mengisi sebenarnya kalau bagus ini di atas meja ya, di atas meja dengan daun-daunnya yang nanti tampil kecil-kecil seolah-olah pohon yang imut, yang cantik, itu akan mempercantik juga meja yang kita isi atau kita hiasi dengan bonsai. Dan kita lihat hasil keseluruhan dari penanganan kita hari ini. Kita lihat secara dekat, nah seperti ini penampakannya. Dan kita bisa melihat secara keliling. Kita perdekatkan terlebih dahulu agar bisa fokus, kemudian kita putar, kita lihat keliling. Ya, nampak dari samping belakang, dan kita kembali ke posisi tampak depan. Nah, jadi seperti ini hasil akhir dari penanganan bahan bonsai style bunjin ini. Ya, saya akhiri video ini. Semoga kalian terhibur dan apa yang saya sajikan hari ini bermanfaat. Sampai bertemu kembali di kesempatan-kesempatan yang lain. Salam.